Buat sahabat Raka, jangan lupa dengerin program-program Raka FM seperti Senyum Pagi setiap hari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi. Dan buat yang suka musik-musik rock, jangan lupa ikutin juga Rock Mantis setiap hari Sabtu dari jam 6 sore sampai puas. Pokoknya mah rock abis. Hai sahabat Raka, kenalin, aku Faye. Aku mau ajak sahabat Raka untuk kepoin dua orang penyiarnya Raka. Pertama ada Mariska Lucia. Hai. Dan yang kedua adalah... Halo sahabat Raka, saya Titan, salah satu penyiar dari Raka FM. Dan hari ini saya bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang menarik banget nih sahabat Raka. Seperti apa? Yuk kita mulai. Kenapa sih bisa jadi penyiar? Awalnya gimana? Takdir kayaknya. Aku sebenarnya nggak ada passion atau cita-cita di dunia broadcast karena kalau dari pribadi aku sendiri, aduh apa ya? Tapi kalau di dunia radio itu udah jelas pasti ngeplay musik dan aku memang seneng sama musik apapun. Apa lagi ya? Ya berarti udah jalannya juga sekarang kurang lebih 11 tahun ya aku di dunia radio khususnya. Jadi penyiar juga berarti 11 tahun. Kenapa bisa jadi seorang penyiar? Sebenarnya kepaksa sih. Bukan kepaksa, tapi nasib mempertemukan. Jadi karena waktu itu kebetulan ada temen yang kebetulan penyiar di sini juga, lalu diajakin mau jadi penyiar nggak? Terus nggak ada salahnya, namanya juga nyoba kan, nggak ada salahnya kita nambah pengalaman. Akhirnya saya nyoba-nyoba dan tembus. Dan keterusan deh sampai sekarang. Udah berapa tahun sekarang berarti ya? Hampir 8 tahun kayaknya. Jadi penyiar itu gampang gak sih? Ngomong-ngomong doang kan, cuap-cuap gampang kali ya. Jadi penyiar gampang-gampang susah sih ya. Soalnya secara nggak langsung, secara nggak disadari kita tuh seperti ngomong di depan banyak orang gitu. Kelihatannya sih gampang gitu, kayaknya kita sendirian di ruangan. Tapi ketika di depan mic-nya udah nyala, itu dijamin deh kalau misalnya nggak ada pengalaman atau belum terbiasa, itu pasti langsung mati kutu, diem aja langsung membeku gitu ya, nggak tahu mesti ngomong apa. Jadi ya kalau dibilang gampang nggak juga, tapi dibilang susah nggak juga sih, ya gampang-gampang susah lah. Dibilang gampang, mungkin gampang ya. Dibilang sulit, ada juga sih karena memang terkadang masih banyak belajar juga sampai saat ini. Karena kebetulan juga aku nggak ada sama sekali basic broadcast atau penyiaran apapun, nggak ada sama sekali. Selama siaran nih, ada nggak sih pengalaman unik? Dulu itu aku sempet juga sih kayak ngalamin ketiduran dan siaran di tes 10 menit kalau nggak salah di radio yang pertama ya, itu kalau nggak diingetin sama OPP udah bablas. Terus kalau di sini aku pernah ngelukin lagu dan si lagu itu muter kalau nggak salah sampai 4 kali. Maaf ya. Pernah waktu itu, jadi saya kebetulan lagi menginterview satu grup, sebuah grup band. Waktu itu ya, mereka lagi promo, saya lupa single atau album. Lagi di tengah-tengah ngobrol, kan biasanya setelah berapa menit diselingi lagu atau iklan kayak gitu kan. Nah waktu itu mungkin ada masalah teknis atau gimana, komputer sini keputus sama server, itu lagunya mati. Lagunya benar-benar mati, nggak ada apa-apa. Jadi saya udah aja ngajak ngobrol terus sampai berapa itu, setengah jam tuh nonstop, bener-bener ngobrol terus. Wah gila itu sih. Udah gitu saya ngeliat-liat ke arah jendela kan, berharap ada kru lain yang lewat, itu nggak ada. Malam-malam soalnya kan udah pada pulang, jadi waduh ini gimana nih. Akhirnya saya suruh si bandnya ini, coba dong mainin satu lagu akustik. Kan ketika begitu mereka mulai mainin satu lagu, saya langsung melesat keluar nyari orang, wah tolong. Tapi akhirnya untungnya bisa teratasi. Waktu itu si bandnya insya Allah sih tidak marah ya. Tapi itu waktu itu tegang banget tuh. Sama saya mesti mikir terus kan, mesti ngajak ngobrol apa gitu biar nggak garing, biar nggak berhenti gitu. Karena on air tetap jalan terus seperti itu. Kalau lagi siaran muter lagu, gimana sih biar nggak ngebosenin?
Oke, lagu-lagu biar nggak ngebosenin. Yang pasti jangan subjektif terus muterin lagu yang disukain sama diri sendiri doang ya. Karena kita memutarkan lagu untuk orang lain yang mendengarkan, dan itu harus ada flow-nya juga. Jadi nggak harus jangan lagu yang kenceng terus, hajar terus, atau lagu yang pelan terus-terusan kayak gitu kan monoton, bosen. Jadi harus ada flow-nya juga. Dan tiap acara kan punya konsep yang beda-beda, jadi kita harus nyesuaiin juga. Nah, biar nggak bosen, bisa kita selingin dengan ya itu tadi yang seperti yang saya bilang. Misalnya kita habis muterin lagu yang cepet gitu ya, 2-3 lagu cepet, kita turunkan sedikit dengan muter lagu yang middle beat 1 atau 2, terus bisa tergantung konsep acaranya bisa kita turunin lagi jadi yang slow, atau mungkin kita naikin lagi jadi yang lebih cepet gitu. Dengan memainkan flow atau bahkan tema lagu, lirik lagu, itu bisa membuat orang lebih enjoy menikmati playlist kita. Nah, ini nih mungkin kalau buat aku suka-suka aja, fun aja. Tapi mungkin kalau kamu nih jadi sahabat Raka atau jadi pendengar, mungkin kamu bakalan sebel banget sama aku seorang penyiar nih ya. Karena aku tuh memang bukan memutar lagu sesuka aku, atau misalkan lagu yang memang di request terus sama pendengar. Jadi aku tuh bisa dalam 1 minggu itu lagunya beda-beda. Meskipun misalkan ada lagu yang lagi ngehits tuh sekarang, oke, aku putar hari ini, tapi aku kasih jeda 1 hari baru aku putar lagi lagu itu. Dan aku pasti itu, intinya sih kalau aku lagunya itu dalam 1 minggu bisa selalu beda. Dan untuk ritmenya sendiri itu aku di awal pasti lagunya yang up, middle, sampai gak slow-slow banget lah, ya masih di middle slow lah kayak gitu. Nanti pas jam berikutnya balik lagi seperti itu, jam berikutnya balik lagi seperti itu, seperti itulah. Kalau ngomongin kesulitan dalam siaran nih ya, apa sih kesulitannya? Tapi kalau aku mungkin lebih sulitnya adalah jadi penyiar itu merupakan ada salah satu role model mungkin ya, atau juga ibaratnya kayak aku acting nih menjadi sosok peran A, B, C, bukan berarti peran antagonis atau protagonis ya. Yang notabene adalah kalau jadi penyiar itu bukan jadi diri sendiri nih ya. Itu mungkin yang jadi tantangan buat aku, gimana caranya ketika harus menjadi penyiar, terus ketika kita ibaratnya ada apa-apa, sedih, emosi, ya kita kalau di online kan tetap harus bahagia aja, harus bisa nyenengin pendengarnya. Terus juga gimana caranya ibaratnya aku bisa jadi seorang penyiar dan itu cuma aku bisa lakuin di ruang siaran. Ketika keluar ruang siaran, aku nggak bisa apa-apa. Kalau nyontoin siaran, aku beneran nggak bisa. Tapi ketika masuk ruang siaran, entah apa, mungkin kerasukan dulu sama penyiar ya, baru jadi penyiar. Tapi udah keluar, udah beda lagi ceritanya itu. Itu paling banyak ketika saya siaran pagi. Sulitannya cuma satu sih, susah bangun. Saya tuh kebetulan megang satu acara namanya Senyum Pagi yang harus standby di studio itu jam 6 pagi. Nah, bayang dong, berarti harus bangun at least jam 5 pagi buat siap-siap berangkat jam setengah 6. Untungnya rumah saya nggak terlalu jauh, cuman tetap aja gitu kan, dengan mata cuman 1 watt gitu kan. Belum, karena kebetulan saya juga pejuang angkot, belum lagi kalau nunggu angkot nggak dapet ngetem segala macem, waduh itu repot deh. Kayak gitu, bangun pagi sih susah. Terakhir nih, boleh dong bagiin tips dan kasih motivasi untuk sahabat Raka yang mau jadi penyiar. Yang pertama pastinya harus seneng ngomong, seneng ngomong, at least di depan mic harus seneng ngomong. Kalau misalnya dari awal emang gue ngomong gitu ya, gimana mau jadi penyiar gitu ya. Yang kedua yang paling penting itu adalah harus banyakin wawasan, banyakin baca, banyakin nonton, misalnya entahlah, nggak cuma berita ya, berita, lalu kemudian nonton film, nonton berbagai, pokoknya semua harus ditonton, karena semakin banyak wawasan, semakin banyak yang masuk ke diri kita, itu kosakata yang bisa kita ucapkan juga semakin banyak gitu. Kalau misalnya kita nggak banyak nonton, itu paling kalimatnya itu lagi diulang-ulang, terus lama-lama orang jadi bosan gitu. Nah, kalau misalkan sahabat Raka pengen jadi penyiar, atau siapapun deh yang mau jadi penyiar, kalau dari aku sendiri, 1, pintar ngomong, oke boleh deh ya, itu jadi dasar banget nih ya. Yang kedua, wawasannya harus diperbanyak ya. Terus yang ketiga,
aku kayaknya cuma 3 aja. Kalau 3 yang namanya penyiar itu harus pintar ngeles. Ya, pintar ngeles itu maksudnya bukan apa-apa, bukan pintar ngebohong atau apa. Makanya kembali ke nomor 2 adalah kita harus banyak wawasannya. Jadi ketika ada apa-apa sama pendengar atau apa, kita menjawabnya bisa realistis dan juga kita bisa kritis tapi tetap etis ya, seperti itulah. Buat sahabat Raka yang mungkin kepikiran pengen jadi penyiar juga gitu, tapi masih ragu, mungkin bertanya-tanya, waduh apa saya bisa jadi penyiar, apa saya mampu gitu ya. Jangan ragu, cobain dulu aja, dicoba-coba. Mungkin kalau punya temen yang penyiar juga bisa konsultasi mungkin ya. Dan jangan takut mikir, oh saya orangnya pendiam nih, saya orangnya mungkin introvert, nggak bisa cuap-cuap. Jangan salah. Di sini juga banyak kok, di Raka FM ini banyak yang pendiam aslinya, tapi begitu di depan mic, nggak bisa di stop. Jadi jangan ragu, coba aja, siapa tahu, who knows gitu ya, seperti saya yang kebetulan nggak pernah kepikiran jadi penyiar, tiba-tiba ada satu kesempatan saya coba dan ternyata jadi penyiar sampai sekarang. Mungkin sahabat Raka juga bisa seperti itu ya.